Oke, nama saya Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 27 ya. Untuk bab 27 di sini judulnya adalah Hangguke Kinyomil gitu ya. Hangguke Kinyomil. Kinyomil itu maknanya adalah hari peringatan ya Robun. Hari peringatannya Korea. Seperti ini ya. Kemudian di bawah ada percakapan di sini katanya Oboinari musen narieyo. Oboinal itu maknanya hari orang tua ya Rebun. Hari ortu seperti ini. Oboinal hari orang tua. Musen narieyo. Itu hari apa gitu ya. Musen kan artinya apa atau yang apa ya Rebun. Sini artikan apa saja. Kemudian nal kan artinya hari. Hari orang tua itu hari apa seperti itu. Kemudian dijawab 부모님께 감사의 마음을 전하는 날이에요. Merupakan dari belakang ya. Atau adalah boleh. Adalah hari ini ya. Jonhanan yang diperingati. Oke, dari sini berarti di Jonhanan diartikan adalah untuk menyampaikan. Oke, adalah hari yang diperingati untuk menyampaikan. Menyampaikan apa ya Robun? Mam di sini diartikan adalah perasaan ya Robun. Di sini perasaan gamsa terima kasih kepada orang tua. Ini ya, kayaknya diartikan kepada. Pemonim itu orang tua. Nah, seperti ini. Silakan ditulis. Kemudian untuk munbabnya nanti ada nen diartikan yang. Kemudian ada AO bahasa maknanya diartikan telah. Oke, kemudian untuk AO dan wata ini nanti diartikan mencoba ya Ruben ya, telah mencoba seperti itu. Kemudian untuk kosakatanya apa? Ada gugyong ilgua ginyomil guanyon owi. Kosakata yang berkaitan dengan ginyom il berarti hari peringatan. Kemudian diartikan gua dan gugyong il hari libur nasional. Nah, seperti ini ya, silahkan ditulis. Kemudian yang kedua itu tekbioranal guanyon oi, kosakata yang berkaitan dengan hari yang spesial. Tekbiol itu kan artinya spesial. Nal itu hari. Seperti ini. Jadi kosakata yang berkaitan dengan hari spesial. Kemudian untuk menwawa jongbo budaya dan informasinya tentang apa? Hangguke tekbioranal. Hari yang istimewanya Korea. Begitu ya. Jadi hari istimewanya Korea. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa di bab 27 ini? Hangguke gugyong ilgua ginyom ire hanen irel mutko deda palsu ita. Bisa menjawab dan bertanya tentang pekerjaan atau kegiatan ya. Ilhaden ini sudah diartikan kerjaan atau kegiatan. Kegiatan hanen berarti yang dilakukan. Yang dilakukan pada saat Kinyom Il, hari peringatan dan hari libur nasional. Seperti itu ya. Nah, seperti ini Robun di Korea. Akhirnya seperti itu. Kemudian untuk kalimat berikutnya Hangguke tekbyoranare dehemalhasuita. Bisa berbicara tentang hari yang spesialnya Korea. Seperti itu ya. Tekbyoran itu tadinya spesial ya Robun. Oke. Kita coba lanjutkan ke bawah untuk owiil kosakata pertama di sini tentang gukyong ilgua kinyomirun guanyon owi. Kosakata yang berkaitan dengan ginyom il berarti hari peringatan dan hari libur nasional. Apa saja? Yang pertama gukyong il dulu ya. Gukyong il itu maknanya adalah hari libur nasional ya. Hari libur nasional di sini ada macam-macam ya. Yang pertama Sam Iljol diartikan adalah hari gerakan kemerdekaan. Nah, seperti ini ya. Sam Iljol itu hari gerakan kemerdekaan. Kalau hari kemerdekaannya itu namanya adalah Gwangbokjeol. Hari kemerdekaan. Kalau Indonesia kan 17 Agustus ya. Kalau di Korea itu 15 Agustus. Jadi beda 2 hari. Kemudian lanjutannya ada lagi
di bawah sini ya ada Gejonal. Gejonal tuh hari Gejon ya. Hari Gejon tuh di sini maknanya adalah memperingati Hari Yayasan Nasional gitu ya. Nanti ada di bagian Munwawa Jongbo ya, Rupun. Sini diartikan yayasan memperingati ya Hari Yayasan Nasional. Kemudian ada lagi Hangelnal, berarti hari Hangul. Nah, berarti memperingati siapa sih sebenarnya pencipta Hangul itu, seperti itu sih. Kemudian lanjutannya di samping Anda ada Ginyom Il. Ginyom itu hari peringatan ya. Untuk hari peringatan, sini ada apa saja? Yang pertama Genojainal, berarti hari Genloja, pekerja atau hari buruh. Seperti itu ya. Genloja kan sini diartikan pekerja atau buruh ya, Rob. Hari buruh biasanya di tanggal 1 Mei. Kemudian Orininal, hari anak. Kemudian ada lagi di bawahnya Oboinal, berarti hari orang tua. Kemudian ada lagi Sengsenginal, hari guru. Nah, begini ya. Oke, silakan sambil ditulis teman-teman. Kemudian dilanjut ada lagi ya Ginyom Hada. Ginyom Hada di sini diartikan adalah memperingati ya. Kemudian ada lagi Kuke Dalda. Maknanya adalah mengibarkan ya, atau kibar bendera. Jadi mengibarkan bendera negara Anda. Seperti itu, negara Guku itu yang negara ya. Hengsarol Hada di sini diartikan adalah mengadakan acara. Kemudian ada lagi Kocel Dara Derida, menyematkan bunga ya. Derida kan memberi, di sini diartikan menyematkan. Menyematkan bunga. Kemudian ada lagi Mame Cenada. Maknanya adalah mengungkapkan isi hati. Kemudian ada lagi Sonmural Juda atau Sonmural Jurida. Maknanya adalah memberi ya. Memberi hadiah. Seperti ini. Silahkan ditulis ya, Robun. Oke. Oke, sini untuk kosakata tambahannya yang pertama adalah inal, berarti hari ini. Kemudian gamsa artinya terima kasih ya, teman-teman. Kemudian ada lagi orida, artinya adalah muda. Kemudian ada lagi joka. Joka itu diartikan keponakan ya. Ponakan laki-laki, teman-teman, namanya joka. Terus ada lagi dokrip. Dokrip di sini diartikan kemerdekaan. Ini ya, jadi dokrip itu maknanya kemerdekaan. Oke, seperti itu untuk artinya ya. Kemudian di bawah ada contoh kalimat, ada orininal berarti hari anak itu ya, oboinal hari orang tua, sengsenginal hari guru, gendojanal hari buruh. Nomor 1 kita coba bantu jawab. Owol iren ya, tanggal 1 bulan 5 titik adalah titik seperti itu. Jadi suinen hawisaga manayo, banyak perusahaan yang istirahat atau yang libur. Nah, kira-kira hari apa itu banyak perusahaan yang libur? Adalah Gen Loja. Nah, seperti itu ya. Maka Jongdabun adalah ini ya, Gen Lojanal. Genlojanal. Nah, seperti Genlojanal yo, merupakan hari pekerja atau hari buruh. Begitu ya. Poin 2 sampai dengan 4, teman-teman silakan dilanjutkan. Kemudian di sini ada lanjutannya di bagian Munbob Il tata bahasa. Yakni pembahasan tentang partikel nen ya. Nen di sini nanti ada 3 macam ya, Robun. Jadi nennya itu bentukannya ada yang nen saja seperti ini, kemudian ada lagi yang pakai nien di bawahnya. Di tambahannya itu ada yang pakai nien seperti ini. Kemudian ada lagi yang pakainya real. Nah, kita coba langsung bahas. Nah, kayak gini.
Ini kan ada yang nien, ya pakai nen kayak gini, terus nien, terus ada lagi yang real. Contoh ya, nanti artinya beda-beda ya Rebun. Maksudnya gimana saya? Maksudnya gini, kalau misalkan dari kata sada ya, misalkan dari kata sada seperti ini. Sada di sini kalau kita rubah menjadi sanen. Nah, di sini kan nen artinya adalah yang ya, diartikan yang. Cuma nanti yangnya itu beda-beda. Tuh ya. Yang sedang atau yang telah. Kemudian untuk yang real itu nanti dia akan. Gitu ya. Kayak yang sada, itu sada tuh nanti kita rubah menjadi seperti apa? Menjadi sanen. Seperti ini. Nah, sanen itu kan bisa diartikan sadanya membeli. Cuma kan kalau misalkan diikuti dengan kata kerja, maka si nen di sini sebagai artinya itu yang kayak gitu. Nah, yangnya yang sedang atau yang telah. Nah, kita coba bahas ya. Jadi nen di sini kalau misalkan pakainya yang nen, maka diartikan yang sedang. Oke, jadi kalau misalkan kata kerja diikuti dengan nen seperti ini ya Robun, maka nennya itu diartikannya yang sedang. Begitu ya. Kemudian lanjutannya kalau misalkan sada juga nih masih ya. Sada kita rubah menjadi san gitu ya. Oke, dirubah menjadi san seperti ini, maka artinya gimana? Kalau yang pakai nen seperti di atas itu kan maknanya yang sedang membeli gitu ya. Yang sedang dibeli seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang ini berarti gimana jawabannya? Berarti yang telah dibeli gitu. Nah, ini beda ya teman-teman. Yang telah dibeli. Kemudian kalau misalkan akhirannya real, gimana kalimatnya? Ini kan kalimatnya jadi sal. Maka teman-teman nanti diartikannya adalah yang sorry dari kata sada masih ya. Saya udah rubah sih. Oke, dari kata sada terus kalimatnya berubah menjadi sal seperti ini ya Rebun. Nah, maka nanti diartikannya gimana? Yang artinya adalah akan gitu ya. Akan dibeli seperti ini. Oke. Jadi artinya itu beda-beda ya teman-teman. Mulai dari yang akhirannya enen, maknanya itu yang sedang. Kalau yang niennya di bawah, ini yang pakai nien ini ya Robun. Nanti kan di sini pakainya tuh ini tambahan untuk hurufnya itu nen. Kemudian kalau yang ini tambahannya adalah nien saja di bawahnya. Kemudian kalau yang ini tambahannya adalah real. Oke, ini artinya beda-beda nanti ya teman-teman. Boleh diperhatikan. Kemudian nanti wajib ingat ya. Oke, kalau sada berubah menjadi sanen, maka artinya adalah yang sedang dibeli. Jadi nennya diartikan yang sedang. Kalau misalkan sada berubah menjadi san, maknanya adalah yang telah dibeli. Jadi kalimatnya konteksnya lampau. Kemudian ada lagi sada berubah menjadi sal, maka di sini diartikan adalah akan dibeli. Seperti itu perubahannya, Robun. Yang jelas di sini kan maknanya adalah yang. Nah, makna yangnya tadi itu kan ada dua macam ya, bisa yang sedang atau yang telah. Seperti itu ya, Robun. Kemudian kita coba lanjutkan ke bawah ya, di sini untuk contoh kalimatnya. 저기에서 사진을 찍는 사람이 왕민 씨예요. Orang. Nah, nennya di sini kan apa? Nennya kan pakainya yang ini ya, yang bentukan nen bukan yang nian akhir, maka di sini diartikan yang sedang ya, Robun. Yang sedang seperti ini. Orang yang sedang cipta mengambil gambar sajin di sebelah sana ya adalah Mas Wangmin. Seperti itu maknanya, Rum. Jadi nen di sini diartikan yang sedang. Oke. Kemudian kalimat berikutnya sengseng naren hari sengseng hari guru berarti ya. Hari guru sonsengnim ke gamsa mame chonwanan nariyo merupakan hari yang ditujukan untuk ucapan terima kasih kepada guru. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi chonen kaku mandenen il heo. Saya bekerja saya melakukan pekerjaan
yang melakukan pekerjaan, yang membuat ya, yang sedang membuat, seperti itu benar. Jadi ini diartikan yang sedang membuat gagu, mebel atau furniture. Gitu ya. Jadi saya melakukan pekerjaan yang sedang membuat mebel. Seperti itu sih maknanya. Nah, bisa diartikan yang, cuma nanti konteksnya kan berbeda ya. Ada yang telah atau yang sedang, seperti itu. Kalau yang akan berarti artinya akan. Kurang lebih begitu ya Rebun untuk contoh kalimatnya ya. Oke, kita lanjutkan ke bawah ya. Untuk contoh kalimatnya di sini, kalimatnya adalah Puong siga sobiseru tane tayo gitu ya. Mas Puong itu naik bus. Oke, sobiseru tayo pada kan artinya naik ya Rebun. Nah, seperti ini Mas Puong, Mbak Puong ya, sorry, Mbak Puong naik bus, kemudian kebosanan. Bus itu back Obonieyo merupakan nomor 305 katanya. Kemudian kalimatnya dirubah menjadi Puong siga tanen bosanen sambek Obonieyo. Mbak Puong sedang naik bus itu ya. Bus yang sedang dinaiki Mbak Puong itu nomornya adalah 305. Seperti itu ya. Berarti kita ngartikan dari sini ya, Rubun. Bus. Kemudian nennya diartikan yang sedang. Bus yang sedang tada dinaiki oleh Mbak Puong, seperti itu. Jadi ada nen partikel di tengah itu maknanya adalah yang sedang. Seperti itu ya. Bus yang sedang dinaiki oleh Mbak Puong nomornya itu 305. Seperti itu sih. Nanti teman-teman tinggal digabungkan ya. Jadi ini bisa digabungkan ya Rubun. Kita beri contoh nomor 1. Oke, kalimatnya Yoginen huisa yeyo. Kemudian darat siga I huisa eso ilheo. Di sini merupakan perusahaan. Kemudian Mbak Dara bekerja di perusahaan ini katanya. Kira-kira kalau kita gabungkan gimana ya Rubun? Kalimatnya berubah menjadi Yoginen Darashiga itu ya, kita coba tulis dulu. Yoginen, Yoginen Darashiga Ilhanen Huisa Yeyo, gitu ya. Nah, seperti ini. Ilhanen Huisa Yeyo. Maknanya gimana? Mbak Dara di sini merupakan tempat ya, perusahaan yang Mbak Dara bekerja gitu ya, yang dikerjakan oleh Mbak Dara, seperti itu. Maksudnya Mbak Dara tuh kerjanya di perusahaan ini, seperti itu. Tempat ini atau di sini merupakan perusahaan yang Mbak Dara itu bekerja, yang sedang dikerjakan oleh Mbak Dara. Oke, poin nomor 2, 3, dan 4 silakan nanti teman-teman dikerjakan ya. Kemudian poin nomor 2. Oke, ini ya. Nomor 1 kalimatnya gimana? Nuga Minmin aung shieyo. Nuga itu dari kata nugu ditambah dengan ga. Ya, disingkat jadi nuga, artinya siapa. Mas Min Aung itu siapa? Atau Mas Min Aung tuh yang mana? Gitu ya. Min Aung tuh yang mana? Nah, ini Min Aung nih. Dia lagi dengerin musik. Berarti kalimatnya gimana? Emagel denen sarami Min Aung shieyo. Orang yang sedang mendengarkan emak atau musik gitu ya. Ini ya Rebun. Orang yang sedang mendengarkan musik adalah Mas Min Aung. Seperti itu. Kemudian nanti nomor 1 gimana contohnya Sam? Ya, untuk nomor 1 contohnya ini kan Mbak Dara ya. Berarti kalimatnya gimana? Nuga Dara shieyo, seperti itu. Jadi di sini teman-teman dirubah jadi Dara. Kayak gini ya. Saya coba langsung contohkan di atas saja. Nuga Dara shieyo. Mbak Dara itu siapa? Dara adalah orang yang sedang membersihkan ini. Maka jongdaben gimana di sini? Jawabannya adalah Chongso Hanen. Nah gitu ya Rebun. Chongso. Oh sorry. Chongso Hanen Saram. Saraminya sama ya. Chongso Hanen Sarami Dara Shieyo itu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita artikan gimana? Orang yang sedang bersih-bersih namanya adalah Mbak Dara. Seperti itu. Yang ini ya, Rebun. Oke, begitu ya.
poin nomor 2 dan 3 silakan coba nanti dilanjutkan. Ini lagi baca koran ya. Seperti itu ya, ini sedang minum kopi. Oke, kemudian di poin berikutnya ada Dewa Il, percakapan pertama 여러분. Saya akan coba putarkan, silakan disimak. 유진 씨, 같이 저녁 먹을래요? 미안해요. 내일이 어버이날이라서 선물 사러 가야 해요. 어버이날이요? 그게 무슨 날인데요? 어버이날은 부모님께 감사의 마음을 전하는 날이에요. 이날 부모님께 꽃을 달아드리고 선물도 드려요. 마두 씨 나라에도 어버이날이 있어요? 네. 그렇지만 네팔에는 어머니 날과 아버지의 날이 따로 있어요. 어버이날 이야기를 하니까 고향에 계시는 부모님이 보고 싶네요. Oke, seperti itu ya Rabun untuk obrolannya. Yang pertama Mas Madu dan Mbak Yujin ya. Mas Madu bilang, Yujin sih Mbak Yujin, 같이 저녁 먹을래요? Apakah kamu mau makan bersama saya? 같이 저녁 먹다, berarti kan makanya makan malam. Malam, gajinya artinya bersama. Oke, sebentar. Kemudian gajinya bersama. Ya, jadi dia nanya ya, apakah Anda mau makan malam bersama dengan saya? 미안해요, maaf. Kemudian neiri oboinareso, karena besok, neil itu besok ya Rabu. Nah gini ya, karena besok itu dari aso oso karena adalah hari orang tua, seperti ini. Sonmu saro gaya, saya harus pergi untuk membeli hadiah, begitu ya, gaya ya, kan artinya harus. Gadanya pergi. Saya harus pergi, rohnya untuk apa? Sada, membeli, Rubun. Oke, seperti ini ya, ini agak mepet-mepet. Beli. Sonmul kan maknanya hadiah. Nah, seperti ini. Jadi dia mengatakan katanya, mohon maaf karena besok adalah hari orang tua. Jadi saya harus pergi untuk membeli hadiah katanya. Kemudian lanjutannya, Obo inarieyo, hari orang tua ya. 그게 무슨 날인데? Nah, hal itu hari apa? Jadi dia nanya tuh, hari orang tua tuh hari apa? Seperti itu maknanya ya, Ruben. Jadi dia nanyain, hari orang tua tuh hari apa? Kemudian Mbak Yujin menjelaskan, Oboinaren, hari orang tua, 부모님께 감사 마음을 전하는 날이에요. Merupakan hari yang dimaksudkan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua. Itu ya. Itu oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Oke, saya ulangi. Di sini kalimatnya adalah Oboinaren 부모님께 감사 마음을 전하는 날이에요. Adalah hari yang digunakan untuk menyampaikan ya, Rebun. Menyampaikan 전하는 ya. Hari yang digunakan untuk menyampaikan perasaan terima kasih ini ya kepada orang tua gitu ya, Bun. Nah, begini. Jadi hari orang tua adalah hari yang digunakan untuk menyampaikan perasaan terima kasih kepada orang tua. Kemudian lanjutannya ya, di sampingnya, Inal bunuanimke, Inal pada hari ini atau hari tersebut. Oke, kita lanjutkan. Inal bumonimke kochitaria drigo sonmurul daryoyo. Pada hari tersebut ya, di hari tersebut memberikan atau menyematkan bunga ini ya. Ini diartikan sematkan bunga. Menyematkan bunga kepada orang tua gitu ya. Inarenen berarti pada hari tersebut kita menyematkan bunga kepada orang tua. Bumonimke berarti kepada ortu. Kemudian lanjutannya ada kata dan sonmuldo deryoyo, memberikan hadiah katanya. Dan beri hadiah. Begini ya, Robun. Oke, kemudian Madushi Naraedo
Obo inari isoyo. Di negaranya Mas Madu, Naraido itu kan di negara ya. Di negaranya Mas Madu, apakah itu ya dari belakang. Kemudian ita ada. Hari ortu juga. Nah, do di sini diartikan juga, teman-teman. Tuh yang atas ya. Juga. Nah, seperti ini. Jadi dia bertanya, apakah di negaranya Mas Madu ada hari orang tua juga? Terus si Madu bilang, "네, 그렇지만 ya, akan tetapi Nepal에는 di negara Nepal seperti itu ya. 어머니 날과 아버지의 날이 따로 있습니다." Jadi hari ibu dan hari ayah itu berbeda ya, Rebun. Ini ya, ini omoninal berarti hari ibu. Kemudian guanya diartikan dan. Kemudian aboji berarti hari ayah. Taro. Taro itu maknanya adalah terpisah atau di sini diartikan berbeda. Maksudnya secara ininya beda ya, apa namanya, peringatannya tuh. Tanggalnya beda ya, Rebun. Kalau di Korea kan satu hari orang tua itu, ibu dan bapak. Kalau di Nepal mungkin berbeda ya. Jadi hari orang tua tersendiri hari ayah sendiri, hari ibu sendiri, seperti itu. Kemudian 어버이날 이야기를 하니까 고향에 계신 부모님이 보고 싶네요. Nika berarti diartikan karena ya, Rebun. Karena membicarakan atau ngobrolin ya. Karena membicarakan hari orang tua seperti ini. Karena membicarakan hari orang tua, 고향에 계신 부모님이 보고 싶네요. Saya jadi rindu ya. 보고 싶다 itu kan di sini diartikan ingin melihat atau kita artikan rindu gitu ya. Saya jadi rindu kepada orang tua yang ada di kampung halaman. Gesida itu diartikan adalah yang tinggal atau yang ada gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia bilang katanya karena ngobrolin tentang orang tua, jadinya saya rindu sama orang tua yang tinggal di kampung halaman. Seperti itu ya, Rebun, untuk obrolannya ya. Kemudian lanjutannya ada Dedape Buayo, coba jawablah. Yujin si musen haryogoheyo. Pak Yujin bermaksud untuk melakukan apa ya, Rebun? Dia mau melakukan ini ya. Sonmul saro gaya heyo. Sonmul saryogoheyo. Nah, teman-teman nanti jawabannya sonmul. Saryogo ya, bermaksud untuk membeli hadiah. Kemudian lanjutannya Oboinaran musen narieyo. Hari orang tua itu hari apa? Adalah hari yang digunakan untuk menyampaikan perasaan terima kasih kepada orang tua, gitu ya. Jawabannya adalah bumonimke gamsae, ya, Rebun. Nah, ini bagian atas silahkan ditulis di bukunya. Bumonimi gamsae. Kemudian mamel chonane narieyo, merupakan hari yang digunakan untuk menyampaikan, gitu ya. Bumonimke, aduh kok ini spasinya hilang. Gamsae mamel chonhanen narieyo, merupakan hari yang digunakan untuk menyampaikan perasaan terima kasih kepada orang tua. Begitu ya. Kemudian di bawah ada lagi OWI, percakapan kedua teman-teman, yaitu tentang Tekpyoranan Wanyon OWI. Kosakata yang berkaitan dengan hari istimewa. Itu ya, Tekpyoran, ini istimewa. Oh. Nah, begini ya, Rebun. Kemudian ada dol. Dol itu artinya apa? Dol adalah ulang tahun pertama ya. Jadi dol itu maknanya adalah ulang tahun pertama. Kemudian ada lagi hanggap. Hanggap itu maknanya ulang tahun ke 60, biasanya buat nenek atau kakek ya. Kemudian cilsun. Cilsun berarti yang 70 ya, Rebun. Kemudian ada lagi Gioronsik, acara nikahan atau pesta. Kemudian Cukwigem, apa ini? Cukwigem adalah uang kalau teman-teman diundang ke pernikahan kan biasanya datang bawa amplop. Nah, itu namanya Cukwigem. Berarti kita penyebutannya apa ya? Uang kondangan ya.
atau sumbangan pernikahan ya, itu juga boleh sih. Oke, kemudian ada lagi jangresik, pemakaman. Nah, seperti ini. Kemudian joigem. Joigem itu sama. Kalau tadi yang nikahan tuh namanya cukwigem, uang selamat atau uang kondangan. Kalau di sini joigem berarti uang untuk, kalau misalkan teman-teman datang ke keluarga yang mengalami anggotanya meninggal, ya itu namanya joigem. Uang bantuan kematian atau uang berkabung ya, biar lebih gampang lah, uang berkabung. Jadi teman-teman tuh ya membantu lah secara finansial seperti itu. Kemudian codehada tuh namanya mengundang. Kemudian ada lagi conderel bata berarti diundang atau menerima undangan seperti itu. Kan ada yang mengundang, ada yang diundang ya. Kemudian camsok hada itu diartikan adalah menghadiri ya Rebun. Kemudian ada lagi cuka ada, mengucapkan selamat. Oke, menyelamati seperti juga boleh ya. Kemudian kosakata tambahannya ada dongnyo, rekan kerja. Kemudian ada lagi janji itu dol janji. Oke, untuk janji di sini diartikan pesta ya teman-teman. Saya coba naikkan dulu biar tidak nabrak. Nah, sini janji itu maknanya pesta. Kalau dol janji berarti pesta ulang tahun pertama. Seperti itu ya. Kemudian lagi dol janji. Nah, ini berarti sama, artinya adalah pesta ultah ke-1 begini maknanya ya. Saya naikkan ya Robun karena mepet-mepet ya. Oke, kemudian agi itu apa? Agi di sini diartikan adalah oke, untuk agi itu diartikan anak ya. Kalau ai itu kan bayi. Tadi saya agak ini ya hampir keliru. Jadi untuk agi itu anak, kalau yang ai itu bayi ya. Kemudian cot bonce maknanya adalah pertama ya Robun. Kemudian ada lagi jangnamgam. Jangnamgam di sini diartikan mainan ya Robun. Kemudian ada lagi gembanji cincin. Kemudian ada lagi ajik. Ajik di sini maknanya nanti ada dua ya, bisa diartikan masih atau bisa juga diartikan belum ya Robun. Itu ya. Jadi kita tuliskan saja masih atau belum. Kemudian ada lagi cipteri berarti pindah rumah ya. Syukuran pindah rumah. Nah, seperti ini. Oke, silakan ditulis. Kemudian contoh kalimat berikutnya yang poin nomor 1. Kalimatnya gimana ya Robun? 오늘은 어디에 가요? Hari ini Anda mau pergi kemana? Terus gambarnya adalah ke acara pernikahan. Maka 동료 titik-titik gayo. Pergi ke titik-titiknya rekan kerja. Maka jawabannya gimana? Pergi ke Gyoron Shike gitu ya. Maka jawabannya adalah Gyoron Shike. Nah, E-nya sudah ada. Oh, sorry. Nah, ini Gyoron Shik. Mana acara pernikahan. Jadi pergi ke acara nikahannya teman kerja atau rekan kerja. Seperti itu ya, Robun. Poin nomor 2. O늘 어디에 가요? Hari ini Anda mau pergi kemana? Silakan nanti teman-teman dikerjakannya. Ini acara Chilsun seperti itu. Oke. Kemudian lanjutannya ada lagi Munbob I. Tata bahasa yang kedua teman-teman ya. Bunyinya adalah AO buat tak ya, atau nanti berubah jadi buah soyo seperti itu. Nanti maknanya bisa diartikan pernah mencoba ya. Jadi AO boda itu maknanya adalah telah mencoba ya Robun. Mencoba. Kalimatnya dalam bentuk lampau ya. Aduh, salah lagi. Mencoba kalimatnya dalam bentuk lampau. Jadi diartikan telah mencoba seperti itu. Oke, dilekatkan pada kata kerja untuk menunjukkan pengalaman melakukan suatu tindakan. Untuk tata bahasanya gimana? Yang berakhiran vokal A dan vokal O berarti pakainya A buat ta. Kemudian contohnya ya, salda berarti sara baso. Kemudian ada lagi OUI ya, untuk selain daripada vokal
A dan vokal O bawah seperti yang konsonan, teman-teman pakainya yang O buasa. Beuda, bewo, bata. Kemudian hada berubah menjadi he buasa. Ya, buata ya. Maknanya itu kan telah mencoba. Gugyong hada berarti gugyong he buasa. Telah melihat-lihat seperti itu. Telah mencoba untuk melihat-lihat. Kemudian ke contoh kalimat yorobun ya. Wigugin no dongja jiwon sentoeso sangdamel bada buasoyo. Saya pernah itu ya. Di sini diartikan pernah ya, Robun. Jadi di sini boleh diartikan mencoba atau pernah ya. Nah, silakan ditulis. Mencoba atau pernah. Oke, kalau di sini diartikan pernah ya, au buatannya. Bata berarti kan menerima atau mendapat ya, teman-teman. Saya pernah mendapat sangdam konsultasi. Mendapatkan konsultasi di pusat bantuan tenaga kerja asing seperti itu. Oke. Kemudian yang poin berikutnya yejone tongyok sobiserel iyong habuanende. Saya pernah ya buatnya mencoba ya menggunakan atau diartikan saya pernah menggunakan itu juga boleh ya. Saya pernah menggunakan jasa penerjemah yejon sebelumnya kayak gitu. Jadi sebelumnya saya pernah menggunakan jasa penerjemah. Cuma Pionreso sangat mudah katanya ya. Kemudian gitarol coba soyo. Apakah Anda pernah mencoba menggunakan ya? Coda itu artinya adalah menggunakan. Jadi apakah Anda pernah mencoba menggunakan gitar? Kemudian anio ancoba soyo. Tidak, saya belum pernah mencobanya. Begitu ya Robun kalimatnya. Oke, nomor 1 di sini ada contoh kalimat ya. Huisa dongnyoe gyoron shike gabuasoyo. Dari kata gada dirubah menjadi gabuasoyo. Maknanya adalah pernah pergi gitu ya. Saya pernah pergi ke acara pernikahannya rekan kerja perusahaan. Seperti itu. Di sini diartikan pernah pergi. Pernah pergi kemana? Ke perusahaan, ke acara nikahan ya. Acara nikahannya dongnyo rekan kerja, kemudian Huisa di perusahaan. Nah seperti ini ya Robun kalau diartikan. Kemudian yang poin nomor 1 kita beri contohkan ya Robun. Kalimatnya gimana? Sini kan wigugin genoja norejange nagada. Nagada tuh maknanya adalah pergi keluar ya Robun. Atau di sini nanti bisa diartikan mengunjungi ya. Nah seperti itu. Berarti gimana kalimatnya dirubah menjadi pernah misalkan. Maka naga basoyo. Maka kalimatnya dirubah menjadi naga kemudian basoyo. Begini ya Robun. Kalau kita artikan gimana? Berarti saya pernah pergi untuk berkunjung ya. Naga itu kan pergi keluar. Sini diartikan pergi berkunjung atau pergi menonton di nore jarang tuh maknanya adalah lomba nyanyi ya. Lomba salah lagi ya. Lomba nyanyi siapa? Lomba nyanyi untuk pekerja asing seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bawah ya. Untuk poin nomor 2, 3, dan 4 silakan ya teman-teman dilanjutkan. Tinggal dirubah aja bagian belakangnya jadi kalimat bentuk pernah atau pernah coba gitu ya. Poin nomor 2, sini ada Bogi Munje. Ini kan Jipterie Gada pernah pergi ke acara syukuran pindah rumah. Terus kalimatnya gimana? Jipterie Gabuasoyo. Apakah Anda pernah pergi ke acara syukuran pindah rumah? Gabuan nende ya saya pernah pergi nende aju jemi sosok sangat menyenangkan. Kromyon dengan begitu kimchirel mandro buasoyo. Apakah Anda pernah membuat kimchi? Terus ditanya anio ajik mut mandro buasoyo. Saya belum pernah ya membuat kimchi tadi. Karena untuk kimchi kan dicilang ya teman-teman. Hambo mandro bogosipo. Mungkin nanti saya ingin coba untuk membuatnya ya. Kurang lebih begitu sih untuk pembahasan yang ini. Kemudian lanjutannya di Dewai. Saya akan coba putarkan teman-teman. Mohon disimak untuk audionya. 자야 씨, 돌잔치에 가봤어요? 네,
동료의 아기 돌잔치에 가봤어요. 그래요? 저도 이번 주말에 돌잔치에 초대를 받았는데요. 한국의 돌잔치는 어때요? 가족과 친구들이 아기의 첫 번째 생일을 축하하고 같이 밥도 먹어요. 아기에게 선물을 하고 싶은데 자야 씨는 뭘 선물했어요? 저는 아기 옷하고 장난감을 사줬는데 금반지를 주는 사람들도 있었어요. 그래요? 저도 예쁜 아기 옷을 선물하고 싶은데 자야 씨가 좀 도와줄래요? Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk pembahasannya. Sini Mbak Dara bilang katanya, Jaya sih, Mas Jaya, doljanci gabuasoyo. Apakah Anda pernah pergi ya? Gabuas kan berarti pernah pergi. Apakah Anda pernah pergi ke acara doljanci? Doljanci itu ultah ke satu anak kecil ya gitu ya. Jadi syukuran ulang tahun pertamanya anak kecil. Kemudian si Jaya bilang katanya, Tongnyoe Agi doljanci gabuaso ya. Saya pernah pergi ke acara doljancinya Agi, anaknya dari rekan kerja, seperti itu. Jadi ulang tahun pertamanya anak dari rekan kerja saya. Kemudian Grio, benarkah itu? Jodoh Ibon Jumare, saya juga. Ini ya, jodoh itu artinya saya juga. Donya diartikan juga. Saya juga Ibon Jumare pada pekan ini doljancie coderel badanende, mendapat code hada, berarti kan undangan ya Robun. Undangan ke acara doljanci, syukuran ulang tahun pertama daripada Ibon Jumare, berarti pada pekan ini ya. Nah, seperti ini ya. Dia mengatakan katanya, saya juga pada pekan ini telah mendapatkan undangan di acara doljanci. Hanguk doljanci nan oteo. Acara doljanci di Korea itu bagaimana ya Robun? Jadi dia menanyakan pendapat ya. Kemudian direspon sama Mbak Jaya, 가족과 친구들이 아기의 첫 번째 생일을 축하하고, dia bilang katanya para kerabat dan keluarga. Oke, jadi para kerabat dan keluarga mengucapkan selamat cukahada. Ultah itu ya, sengil kan, ultah. Siap. Yang pertama 첫 번째. Oke, mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada siapa? Kepada anak ya. Kemudian gaji babdo mogoyo. Kemudian lanjutannya makan bersama. Gaji babdo mogoyo, maknanya makan bersama. Nah, seperti ini. Kemudian 아기에게 선물을 하고 싶은데 자야 씨는 뭐 선물했어요? Jika saya ingin memberikan hadiah kepada anak-anak itu, ini ya dari sini, hati ingin memberi hadiah kepada anak-anak atau kepada si anak yang ulang tahun itu, maka saya harus menghadiahkan apa gitu ya. Kira-kira saya bagusnya itu menghadiahkan apa? Muson mureso. Nah, kayak gini ya Robun kalau diartikan. Kira-kira saya harus menghadiahkan apa? Kemudian si Jaya bilang katanya, 저는 아기 옷 사고 장난감을 사주는데. Dia bilang katanya kalau saya itu membelikan mainan ini ya, dan pakaian untuk anak-anak tadi ya, untuk bayi tadi. Kemudian nende kan tetapi ya, di sini berarti kan tetapi. Kemudian gembajiral junun saram dari mana joso. Banyak juga itu ya, atau ada juga ya Rubun.
ada juga orang-orang yang memberikan gembanji. Gembanji itu cincin ya. Nah, seperti ini. Jadi ada juga orang-orang yang memberikan cincin. Kreo, benarkah itu? Jodo yepen agi ose sonmu lago si pendeo. Saya juga ingin menghadiahkan pakaian bayi yang cantik. Oke, seperti ini. Jodo artinya saya juga ya, rupanya ini nih. Berarti saya juga ingin menghadiahkan pakaian bayi yang cantik. Itu bagian anak yang cantik. Kemudian ende koma saya siga jam 2 Julio. Apakah Mbak Jaya mau membantu saya? 2 juta itu membantu ya. Mau membantu. Nah, seperti ini. Jadi, apakah Mbak Jaya mau membantu saya untuk beli hadiah tersebut mungkin ya? Kurang lebih seperti itu ya, Robun. Kemudian kalimat tanya di sini, doljansienen, doljansiyesonen, muasal heyo di acara doljanti itu melakukan apa saja? Kegiatannya apa aja ya, Robun? Tadi kan di atas ada ya, dia melakukan apa ucapan selamat ya. Nih ya, Robun, jawabannya ini. Jadi para kerabat dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama, kemudian mereka melakukan makan bersama. Gitu ya. Jadi kalau kita masukkan di sini kalimatnya menjadi seperti ini ya. Kalimatnya agak panjang, teman-teman. Oke, saya coba taruh di sini. Nah, begini ya, Robun ya. Oke, nggak muat ya. Oke, kita taruh enter saja deh biar muat. Panjang ya, Robun, jawabannya. Susah. Oke, silahkan ditulis teman-teman yang ini. Kalau enggak nanti cuma tek yang atas ya, tadi ada tuh percakapannya. Kemudian kalimat berikutnya, saya sinen doljance gaso moso son muleso. Mbak Jaya mau menghadiahkan apa ya? Oh, Jaya telah menghadiahkan apa pada saat acara doljanci? Ini kan kalimatnya yang ditanya Jaya ya. Jaya memberikan agi osago jangnam gamal juoso yo. Gitu ya. Maka jangdapan adalah agi ot hago kemudian jang nan gam. Sonmureso yo. Nah, seperti ini. Jadi telah menghadiahkan mainan dan pakaian bayi. Oke, kita coba lanjutkan ke bawah ya, Robun. Oke, ini ada kalimat ibe jalma jayo. Jadi rasanya cocok ya. Di lidah. Oke, gitu ya, Robun. Jadi rasanya itu cocok di lidah saya. Kemudian lanjutannya di bawah ada kalimat Menwawa Jongbo ya, budaya dan informasi. Teman-teman nanti boleh disimak untuk penjelasannya. Untuk judulnya adalah Hangguke Tekpyorhanal. Nal itu maknanya hari. Kemudian Tekpyorhan itu spesial. Ya, Korea. Jadi hari spesialnya Korea ya, Robun. Kemudian di bawah saya akan coba turunkan fontnya dulu. Nah, di sini ya, Robun. Kita coba masuk ke kalimatnya. Gugyong iren naraeso Jonghan Tekpyorhanal lo. Gugyong iren ini ya, makanya hari libur nasional. Seperti ini, Robun. Hari libur nasional merupakan kero ya. Sini. Merupakan hari seperti ini, Robun, yang istimewa, Tekpyorhan. Oke, yang istimewa di mana dia John Hanen memiliki apa? Ya, yang ditetapkan ya. Yang ditetapkan nih, Robun, dari negara.
Nah, begini ya, naraiso berarti diartikan dari negara. Seperti itu ya. Jadi dia mengatakan katanya hari libur nasional merupakan hari istimewa yang ditetapkan dari negara. Jadi negara yang menetapkan ya, Robun. Kemudian lanjutannya sini 역사적으로 뜻하는 날은 기념하기나 축하하는 날입니다. Merupakan hari yang diperingati ini ya. Nalhadakan artinya hari. Kemudian Gyeongchukhanen di sini diartikan adalah diperingati atau dirayakan ya. Hari yang dirayakan atau diperingati ginyom. Dirayakan atau diperingati sebagai hari yang penuh makna ini ya, atau given maknanya adalah hari yang penuh makna. Penuh makna serta sejarah itu ya. Yok sajok maknanya sejarah ya Robun. Jadi hari yang diperingati sebagai hari yang penuh makna serta sejarah, kurang lebih seperti itu. Oke, begitu ya teman-teman. Silakan nanti sambil ditulis. Kemudian lanjutannya di bawah ini ada irohan hal seperti ini. 국경일에는 ya, hari libur berarti ya. Hari libur nasional. Hari libur nasional yang seperti ini. Kemudian teman-teman nanti lanjut ke bawah ya. Di bagian ini nih, hedang amnida. Hedang amnida di sini diartikan adalah relevan ya. Relevan. Seperti atau cocok dengan hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah Hangelnal, hari Hangel itu ya. Nah, seperti hari Hangel yang diperingati tanggal 10 bulan 9, kemudian yang diperingati kepada Sejong Dewang atau Raja Sejong ya, Robun. Yang memperingati Raja Sejong sebagai ini Robun, ini kita artikan dulu. Raja Sejong. Ini Robun. Raja Sejong ginyom hadakan peringati ya. Peringati Raja Sejong sebagai pencipta itu ya. Oke, sebagai pencipta huruf Hangul tadi. Begitu ya Robun. Jadi dia mengatakannya hari Hangul itu diperingati tanggal 10 bulan 10 tanggal 9 ya, di mana fungsinya adalah memperingati Raja Sejong sebagai pencipta huruf Hangul. Nah, begini. Kemudian lanjutannya, kemudian ada Gejonjol. Gejonjol itu apa sih? Gejonjol itu kan di atas tadi ada ya, yaitu hari diartikan hari yayasan ya. Nasional seperti ini, Robon. Hari yayasan nasional. Itu tanggal 3 bulan 10. Kalau tadi kan tanggal 9 bulan 10 ya. Kemudian Gyeongchukhanen Gegel. Nah, berarti dari sini ya. Ya, kita artikan dari sini memperingati Robun yang atas ini. Memperingati Geguk. Geguk itu maknanya adalah pendirian negara ya. Kepanjangan ya, susah banget soalnya penuh-penuh ya Robun. Peringati pendirian negara ya.
kemudian negara Gojoseon. Gojoseon itu maknanya Gojoseon. Sebagai negara pertama ya. Sebagai negara pertama yang Wangminsuke, makanya adalah yang di sebagai negara pertama bangsa Korea. Oke, seperti itu. Kemudian lanjutannya ada Gwangbokjeol, itu kan hari kemerdekaan ya. Tuh, hari kemerdekaan itu diperingati Ginyomhanen sebagai bentuk kebebasan ya. Ya ini ya Rabun, terbebas sebagai bentuk kebebasan dari penguasaan ini ya, dari penguasaan, kan ada buto ya, dari penguasaan Sikmin, penjajah susah kalimatnya ya, nggak hafal gue cok. Jepang. Oke, penjajahan Ilbon sini diartikan Jepang ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk Gwangbokjeol tuh maka diartikan adalah sebagai peringatan hari kemerdekaan di mana kita tuh terbebas dari penguasaan penjajahan Jepang. Kemudian Samiljol, hari gerakan ya. Gerakan kemerdekaan. Ini udah panjang banget ya. Hari gerakan kemerdekaan diperingati tanggal 1 bulan 3 itu digunakan untuk penyebutannya adalah Samiljol gitu ya. Namanya kan Samiljol tadi. Kemudian buren sini diartikan adalah memanggil. Ya, di sini ya Rabun, memanggil Mansero. Merdeka untuk gitu ya. Ini ya mepet-mepet ya Bun. Untuk Dokrip kan ini diartikan adalah kemerdekaan ya. Untuk kemerdekaan. Ya negara kita. Nah, seperti ini. Jadi memanggil untuk kemerdekaannya negara kita. Seperti itu ya Rabun untuk pembahasannya. Agak kurang ini ya, karena ini mepet-mepet banget, saya agak susah ngedit-ngeditnya ya Rabun. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjutannya di bawah ada lagi Gugyeongireun, hari libur nasional tadi. Kemudian Popchong Hyu Ilo, Jikjong Dwi Isemyo, karena ada ditetapkan ya, karena ditetapkan sebagai hari libur yang resmi, kan artinya ditetapkan. Karena ditetapkan sebagai hari libur yang resmi seperti ini, maka Gakjong Ginyom Sikwa Gyeongchuk Kesoga Yorimida dibuka
hengsa acara. Gacok di sini diartikan adalah perayaan ya, peringatan. Ini Rebun. Jadi dibuka acara peringatan dan perayaan ya. Gakjong sini diartikan yang bermacam-macam. Nah, seperti ini. Jadi dia bilang katanya dibuka acara peringatan dan perayaan yang bermacam-macam. Kenapa? Karena ditetapkan libur hari resmi tadi secara nasional. Kemudian gajong esonen di rumah atau keluarga gitu ya. Di rumah atau keluarga tadi kipen ham kegi wihayo kukire goyang hamnida geyang hamnida. Mengibarkan ini ya. Kuke berarti bendera teman-teman. Negara. Mengibarkan bendera negara untuk bersama sama ya, di Indonesia juga kan mengibarkan bendera. Gipen sini diartikan kebahagiaan atau bahagia. Jadi kebahagiaan bersama seperti itu ya. Jadi di rumah itu mereka mengibarkan bendera negaranya untuk apa? Maknanya untuk kebahagiaan bersama. Seperti itu sih untuk kalimat pertama. Ini agak sulit ya Rebun. Jujur saya agak kesulitan di bagian kosakata yang agak sulit ya. Kemudian lanjutannya di poin berikutnya. Oke, lanjutannya di sini hanpionero di sisi lain. Di sisi lain, kein ilseng jungcuk kahagona hedohanen tepioran naldo isumnida. Ada juga hari itu ya Yorobun. Ada juga hari yang spesial. Hedohanen ini diartikan seperti berduka cita. Ya, hedohanen itu artinya berduka cita ya Rebun. Ada juga hari spesial seperti hari berduka cita atau Cuka Hagona, hari ucapan selamat ya Rebun. Ucapan selamat seperti sepanjang hidup ini ya, sanjungnya mana sepanjang hidup. Kein pribadi tahu diri sendiri ya Robert. Oke, begini untuk kalimat pertama ya. Jadi di sisi lain ada juga hari-hari spesial seperti hari berduka cita, kemudian hari ucapan selamat untuk sepanjang hidup di diri masing-masing. Hidup. Ini nempel-nempel ya Ruben. Kemudian di kalimat kedua, monjo pertama. Turun agi tenonachi inione twinen nallo kacokwa 친구들이 모여 아기를 일살 생일을 축하하고 건강하게 자랄 것을 요원하는 돌잔치를 합니다. Jadi di sini disampaikan bahwasanya
Untuk dol itu kan maknanya monjo. Monjo tuh maksudnya pertama-tama itu dol dulu. Dol tuh apa? Agie teonan chin huenen. Jadi 1 tahun nalo merupakan ya dari sini Rebun. Merupakan nal hari. Aduh, susah. Mepet-mepet banget ya. Merupakan hari 1 tahunnya kelahiran ya. Teonada itu tadi kelahiran ya Rebun. Kelahirannya si Agi anak atau si bayi tadi seperti itu. Kemudian gajok kuat cingguderi, para gajok tuh keluarga dan rekan-rekan Moyo Agi Irseng Nyirel Cukahago mengucapkan selamat ultah ke-1 kepada bayi tadi. Seperti itu ya Rebun. Kemudian dan Gonggang Hage Jaril God Yolwon Hanen Doljanci Hamnida. Disebut namanya adalah Doljanci. Ya, yang di dalamnya itu berisi ucapan semoga sehat selalu. Gonggang Hage Jarasmi. Sehat selalu. Seperti itu ya Rebun. Kemudian Gyorondo. Gyoron itu kan makan pernikahan ya. Jung Yohan Ilseng Harero Yejonenen. Yejon itu kan maknanya adalah dulu ya Rebun. Ini dari sini berarti dulu. Ilseng Haro upacara. Jung Yohan itu kan maknanya penting ya. Upacara yang penting juga dilakukan dalam acara pernikahan. Ke bawah lagi. Nah, seperti ini ya Rebun. Kemudian Jontong Bangsik Horega Manajiman. Jadi banyak juga acara tradisional gitu ya. Banyak juga pernikahan, acara pernikahan secara tradisional. Sini ya Robun. Dan banyak. Kemudian Horega di sini diartikan pernikahan. Bangsi kan cara ya atau metode yang tradisional. Nah, seperti ini. Jadi dia mengatakan katanya zaman dulu itu upacara penting untuk nikahan itu banyak juga adanya ya. Akan tetapi jiman yoderinen sini diartikan yojumenen ya, akhir-akhir ini berarti sini ya Rebun. Akhir-akhir ini debubun sebagian besar Hyundai Jokin di sini diartikan modern ya. Yorong nasi kamnida melakukan acara pernikahan secara modern. Hyundai Jokin. Oke, begini ya. Kemudian Hajimat akan tetapi Gyoron Sikue setelah melakukan acara nikahan nah kayak gini ya. Akan tetapi setelah nikahan tadi Silang Bumonimbua kemudian Cinjok Terege Insarel Terinen Pebekwa Gaten Jontong Jokin Pung Sepi Yojoni Nai Isumnida. Nanti dari belakang ya Rebun menyisakan ya Yejoni itu masih tetap sama. Ini masih tetap sama. Nama seta itu diartikan menyisakan ya. Pungsep artinya adat atau ya adat ya. Jadi menyisakan adat yang tetap sama untuk itu ya, ini adat tradisional
Cara tradisional sini Robun seperti gaten pebek ya, acara pebek ya Robun, pebek derida. Acara pebek yaitu salam kepada cinjokil kerabat dan orang tua. Cinjok itu namanya kerabat ya. Dan ortu silang, berarti pengantin laki-laki. Itu ya. Oke, ini masih dibahas ternyata untuk yang ini, Robun. Oke, seperti itu untuk pembahasannya ya. Silakan ditulis dulu. Oke, lanjutannya di kalimat terakhir, Robun. Kacokina ciin toragasimyon jika ada keluarga atau ciin, sini diartikan teman ya. Yang doragasin meninggal, ini ya. Jika ada teman atau keluarga yang meninggal, biasanya dari kata botong ya. Biasanya Samirina oil dongan Jangerel Jinemnida melakukan Jangerel Jinemnida itu maknanya pemakaman ya. Pemakaman itu sekitar 3 hari atau 5 hari seperti itu. Dongan tuh maknanya sekitar atau selama ya, sama aja sih. Seperti itu. Kemudian lanjutannya di kalimat kedua, Jumun geken itu maknanya petakjiah, jadi orang yang datang untuk bertakjiah. Gomsekal osel ibgo memakai pakaian atau baju berwarna hitam, gomensek seperti ini. Dan Jangre si Jange Gaso pergi ke acara pemakaman. Langsung acara pemakaman saja ya. Pergi ke acara pemakaman. Doragasin bune tehan munyokel hagona jarel hago. Oke, dia mengatakan katanya bersujud ya Rebun. Bersujud mengheningkan cipta kepada orang yang meninggal, seperti itu. Ini ya. Dehan bune kepada orang ini Rebun. Kepada orang doragasin yang meninggal dehan munyokel haguna. Nah, ini munyok tuh maknanya adalah bersujud tadi ya, mengheningkan cipta. Atau jol tadi bersujud ya. Oke, jadi dia bilang katanya si petakjiah datang dengan menggunakan pakaian berwarna hitam, kemudian dia melakukan sujud atau hening cipta kepada orang yang meninggal. Nah, lalu Teragasin bune gajok terwi nida. Kemudian dia melakukan wirohamnida. Di sini diartikan adalah menghibur ya teman-teman. Menghibur gajoktul berarti para keluarga yang ditinggalkan, itu ya. Keluarga
yang ditinggalkan, seperti ini. Jadi menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kemudian toan dan lagi. 매년 정사에 돌아가신 날을 기일이라고 하여 가족들이 제사 지냅니다. Melakukan acara untuk leluhur serta peringatan kematian gitu ya. Nanti kita artikan dari yang atas. Ya, dari sini ya. Lalu setiap tahun ini Rebun. Jasengi itu maknanya leluhur ya Rebun. Leluhur 돌아가신 날을 기리로라고 maknanya adalah memperingati ya. Peringatan kematian geser biar tidak nabrak. Peringatan kematian ini ya, naral giro iran, peringatan kematian kepada Toragasin, orang yang meninggal tadi ya. Lalu saya taruh di atas saja di sini Rukun. Toragasin naral, peringatan hari kematian. Lalu para keluarga melakukan acara untuk leluhur. Nih ya, sini para keluarga ini melakukan acara untuk Jinimnida, acara untuk leluhur ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian 요즘은 akhir-akhir ini Gesae 형식도 dayang wayo 추모기도 등을 하기도 하지만. Oke, berarti dari sini dia mengatakan katanya oke, dari sini berarti ya Robun, upacara persembahan nih ya, upacara persembahan tadi Hyongsikdo dayang hanel cumo gitu. Jadi dayangan itu bermacam-macam, seperti cumo gitu, doa ya. Oke, model itu untuk yang Hyungsik sih, artinya model ya Robun. Jadi dia mengatakan katanya akhir-akhir ini untuk upacara persembahan itu modelnya bermacam-macam, seperti berdoa, kemudian Hagido ya, Hagido ini Gido yang berdoa ya Robun. Ini berdoa akan tetapi ya jiman ya, kan tetapi 예전이만은 ya, kan tetapi hal ini masih tetap ya Robun, masih tetap banyak inal hal ini masih tetap banyak yang mempertahankannya ke bawah ya. Ya juga yogi menidar sini berarti kan yang menganggapnya sebagai penting itu ya. Penting seperti ini sih Robun pembahasannya ya. Oke, silakan ditulis untuk terjemahannya ya. Kemudian untuk yang poin reading ya, nanti teman-teman bisa dikerjakan di rumah ya untuk poin reading dan listeningnya.